Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, tadi cuplikan video Habib Umar ya bertemu dengan Rasulullah. Ini adalah drama pembohongan tingkat tinggi, sobat-sobat. Ini adalah trik tipu daya, trik pembodohan umat yang sangat luar biasa. Ini drama, sobat-sobat. Ini acting, ya, agar umatnya, pengikutnya percaya bahwa dia dan acara yang diadakannya diredoi oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, dari mana Habib Umar tahu kalau yang datang itu Rasulullah? Kalau memang benar-benar Rasulullah itu datang. Tapi jelas tidak mungkin. Apalagi ya Habib Umar dalam keadaan jaga, bukan dalam tidur, bertemu bukan dalam mimpi. Dari mana dia tahu? Ya, dan jelas ini hanya trik, ini hanya tipuan, ini hanya drama, sobat-sobat. Jangan-jangan kalau memang benar ada yang datang, itu bukan Rasulullah, tetapi jin yang menyerupai orang alim. Tidak mungkin menyerupai Rasulullah, karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh jin. Nah, apalagi sobat-sobat, saya pribadi meragukan orang-orang yang menyematkan Habib, ya gelar Habib di depan namanya, ya, kemudian mengklaim mereka adalah keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus terang, saya pribadi meragukan. Dan ini pernah saya bahas ya di konten saya yang ini, sobat-sobat. Ya. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, jelas nasabnya sampai kepada Nabi. Tetapi dia tidak menyematkan gelar Habib di depan namanya. Padahal jelas nasabnya sampai kepada Nabi, ya, dari jalur Fatimah. Sementara ya banyak ulama-ulama aswaja yang menyematkan nama Habib, gelar Habib di depan namanya. Ya. Ya, sebut saja misalnya Habib Rizik Sihab. Tetapi ketika dia ketika dia ke Mekah itu waktu itu, apa melarikan diri atau menghindar, ya saya kurang tahu namanya.
Akan tetapi ketika dia berada di Arab Saudi, berada di negeri kelahiran Rasulullah, dia tidak diakui sebagai keturunan, sebagai cucu Nabi yang ke-38. Ini fakta. Ya, mana mungkin ya pemerintah Arab Saudi tidak tahu yang mana keturunan, benar-benar keturunan Nabi, yang mana yang hanya mengaku-ngaku keturunan Nabi. Mana mungkin kalau ya HRS benar-benar keturunan Nabi, pemerintah Arab Saudi tidak mengakui dia sebagai cucu Nabi. Apalagi ya praktek keagamaannya penuh dengan amalan bid'ah, amalan TBC. Ini semakin meragukan bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Habib Umar yang mengklaim, yang melakukan acting, melakukan drama, ya, drama pembodohan, drama penipuan terhadap umat, ya, bahwa dia bertemu dengan Rasulullah. Jelas ini dusta, ini bohong besar, ini hanya tipu daya. Karena Nabi tidak tahu, setelah dia meninggal tidak tahu apa yang dilakukan umatnya di dunia. Nah, jelas hadisnya sahih, ya, ketika ada umatnya mendatangi telaganya, akan tetapi diusir oleh Allah. Nabi mengatakan, itu umatku. Dan Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dilakukan mereka sepeninggalmu. Artinya Nabi Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan umatnya setelah dia meninggal. Dan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kuburannya. Orang-orang Aswaja berkeyakinan ketika mengadakan acara maulid, ketika ucapan ya Nabi salam, kemudian mereka berdiri, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad ketika itu datang. Kalau misalnya ada 10 tempat mengadakan maulid pada waktu yang sama, Nabi Muhammad datang di tempat yang mana? Ini kan tidak masuk akal, tidak masuk logika. Bukti lainnya, ya, Nabi Muhammad tidak pernah menemui orang yang dicintainya, yang seharusnya kalau Nabi Muhammad memang diizinkan Allah, setelah dia meninggal dia bisa menemui orang-orang di dunia, tentu saja yang akan ditemuinya adalah orang-orang yang paling dicintainya. Anaknya Fatimah, istrinya, atau para sahabat. Imam mazhab saja, ya 4 imam mazhab saja tidak pernah ditemui oleh Rasulullah. Nah, tiba-tiba ada ya seseorang yang mengaku keturunan Rasulullah, ya, berkata, mengklaim Rasulullah datang dalam satu acara, kemudian mengajarkan sholawat. Nah, jadi sobat-sobat, ya, berdasarkan dalil
dan berdasarkan akal sehat ini hanya drama, tipuan, drama pembodohan, ya. Ini trik, tipu daya, dusta yang sangat luar biasa. Drama pembodohan tingkat tinggi, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya yang diklaim oleh Habib Umar, yang diceritakan oleh muridnya, yakini oleh pengikutnya, umatnya, bertentangan dengan dalil dan akal sehat. Pendeknya, itu kebohongan, itu kedustaan, sobat-sobat. Demikian, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.